Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Devina Putrisari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN 1 Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas modul 2.1 koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Kita tentu tahu setiap anak adalah unik. Masing-masing anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan literasi, serta lain-lainnya tentu sangat berbeda, bukan? Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman belajar di sekolah dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Lalu, guru juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, serta melakukan manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami beberapa aspek berikut. Yang pertama, ada kesiapan belajar murid atau readiness, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan anak lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, guru dapat mengamati perilaku murid-muridnya. Selanjutnya, mengidentifikasi pengetahuan awal. Lalu, guru juga mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Guru juga dapat berbicara dengan guru murid sebelumnya. Guru juga dapat membaca rapor murid di kelas sebelumnya dan juga menggunakan berbagai teknik penilaian, baik penilaian formatif ataupun diagnostik. Selanjutnya, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu diferensiasi atau kombinasi dari ketiga diferensiasi tersebut. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian, pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Selanjutnya, diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentunya ada.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Baiklah, demikian pemaparan tugas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.